Dadak bojone sakit. Sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan selayaknya kembali kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini, tidak tahu ini tanggal 30 apa tanggal 1 ya, antara 30 Rabiul Tsani atau Rabiul Awal atau tanggal 1 Rabiul Tsani. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk melanjutkan kajian kita di dalam mempelajari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa atau salah satu usul karya Syekh Muhammad At-Tamimi, yang kitab ini membahas tentang 3 hal yang sangat penting, yaitu jawaban dari 3 hal yang akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir kepada kita semua ketika kita sudah meninggal dunia nantinya. Permasalahan yang sangat penting karena merupakan inti hal yang harus kita ketahui agar kita dengan izin Allah bisa menjawab pertanyaan ketika nanti kita ditanya setelah meninggal kita semua. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk memahaminya dan mengamalkannya, sehingga kemudian Allah izinkan untuk bisa menjawab pertanyaan tadi dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita, junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan sanjungan, pujian dan keselamatan kepada beliau, para keluarga, para istri, para sahabat dan siapapun yang senantiasa berusaha mengikuti tuntunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang beberapa pengantar yang disampaikan oleh beliau sebelum beliau mulai membahas inti kitab beliau tentang 3 hal yang menjadi pertanyaan dalam alam kubur nantinya. Karena sebagaimana pernah Anda sampaikan, sebelum beliau membahas masalah inti tersebut, beliau menyampaikan beberapa muqaddimah, beberapa pengantar, yang semua pengantar tadi adalah perkara yang sangat penting. Kalau sebelumnya kita membahas tentang pengantar yang pertama, yaitu tentang 4 kewajiban bagi setiap insan, yang kemudian dilanjutkan dengan pentingnya ilmu, maka pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas apa yang beliau sampaikan tentang 3 hal yang wajib diketahui atau diilmui dan diamalkan oleh
setiap muslim dan muslimah. Itu yang insya Allah akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu tentang 3 hal yang wajib diilmui, wajib dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Beliau, ma'asyiral muslimin hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, beliau Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan dalam kitab beliau ini, beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, dan semoga Allah membimbingmu di masa yang akan datang agar senantiasa dalam kebaikan dan juga dilindungi dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Kembali beliau ketika menyampaikan ilmu di sini memulainya dengan doa kepada Allah bagi kita semua, yang menunjukkan betapa kasih sayang beliau kepada siapapun yang membaca kitab yang beliau tulis ini. Beliau mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masaili wal amalu bihinna. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk memahami atau mempelajari 3 permasalahan ini dan mengamalkannya. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya ada 3 hal yang wajib dipelajari, wajib diilmui, dan wajib diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan kita termasuk di dalamnya karena kita adalah muslim dan muslimah. Dikatakan wajib berarti kalau ditinggalkan bisa menjadikan kita diadab ataupun berdosa. Kenapa demikian? Karena apa yang akan kita pelajari ini merupakan hal-hal yang sangat urgent dalam agama kita. Kalau kita tidak memahami, bisa jadi menjadikan kita terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar. Nah, bahkan bisa menjadikan kita celaka di akhirat nanti. Maka apa yang akan kita pelajari merupakan sesuatu yang wajib untuk kita ketahui dan kita amalkan. Beliau menyampaikan ada 3 hal yang wajib kita pelajari dan wajib kita amalkan. Yang pertama, beliau mengatakan al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana, hendaknya dipahami, hendaknya diketahui bahwasanya annallaha khalaqana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan kita. Wa razaqana, dia pula yang telah memberikan rizki kepada kita. Walam yatrukna hamala, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang mentaati rasul tersebut maka dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa durhaka kepada rasul tersebut maka dia akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saya ulangi, beliau menyampaikan bahwasanya hal pertama yang wajib kita ilmui, wajib kita pahami, wajib kita ketahui, dan wajib kita amalkan. Yang pertama adalah annallaha khalaqana, hendaknya kita mengetahui, memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khalaqana, dialah yang telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan dia pula yang telah memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamala, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja tanpa diperintah, tanpa dilarang. Bal arsala ilaina rasula, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang mentaati rasul tersebut maka dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang durhaka kepada rasul tadi maka dia akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini perkara pertama yang beliau sampaikan, yang merupakan hal pertama yang wajib kita ketahui
dan kita amalkan, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menciptakan kita semua. Nah, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dan hanya Allah yang bisa melakukan tersebut. Adapun manusia, walaupun dikatakan mereka menciptakan, tapi dia hanya bisa mengolah dari batu dirubah jadi bentuk apa, kayu dirubah jadi kursi, hanya begitu. Tapi tidak bisa membuat, siapapun nggak akan bisa membuat dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan walaupun bukan dari nggak ada menjadi ada, sekedar merubah jadi dari tongkat menjadi ular, nggak akan ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa mendakwai Fir'aun mendatangkan ahli sihir, ya kan? Mukjizat mereka, bukan mukjizat, salah bicara. Sihir mereka dengan cara melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat, ya kan? Kemudian yukhayyalu ilaihi, dihayalkan kepada Musa bahwasanya dia bergerak-gerak. Jadi enggak menjadi ular. Yang dilakukan oleh ahli sihir Fir'aun hanyalah menyihir mata Nabi Musa sehingga, ataupun mata manusia ketika itu, sehingga kelihatan bergerak-gerak sehingga Nabi Musa sempat takut. Jadi nggak akan ada yang bisa, walaupun sekedar merubah dari tongkat menjadi ular, nggak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Nabi Musa giliran beliau melemparkan tongkat, Allah jadikan ular beneran, bukan sekedar menipu mata, betul-betul jadi ular, sehingga bisa menelan yang lainnya. Sehingga ahli sihir yang paling hebat pun tahu itu bukan sihir. Karena nggak akan mungkin sihir bisa merubah tongkat menjadi ular beneran. Yang bisa melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di kisah tersebut mereka kemudian menyungkur sujud beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ahli sihir sehebat apapun tahu itu nggak mungkin dilakukan oleh manusia. Nah, karena memang yang bisa menciptakan sesuatu dari nggak ada menjadi ada, ataupun merubah sesuatu menjadi hal lain, tadi kayak tongkat menjadi ular, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama yang harus kita yakini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dari nggak ada menjadi ada. Wa razaqana, dan Allah pula lah yang telah memberikan rizki kepada kita semua. Yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, Allah lah yang memberikan kepada kita semua. Mulai dari mata yang kita punya, telinga, tangan, semuanya yang kita punya ini, termasuk pula makanan, minuman dan yang lainnya, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kagum dengan sensor, kita sering heran ya, kok bisa gara-gara ada gerak di depannya langsung lampunya nyala, ya kan? Gara-gara ada orang menyentuh, teriak-teriak mobilnya, ada maling gitu kan? Kita udah kagum gara-gara ada sensor. Tapi kita lupa, tubuh kita punya sensor yang jauh lebih bagus. Sadar enggak? Kita punya tangan. Saya bisa memegang ini, bisa memegang kertas, bisa memegang palu tanpa mikir. Semuanya ukurannya tepat, kekuatannya berapa persis. Saya memegang ini nggak seperti megang palu, megang ini nggak seperti megang tisu. Kekuatannya berapa persis, sesuai dengan yang dibutuhkan. Nyatanya apa? Mungkin kita pernah mengalami, kalau kita sedang di kamar mandi mau ngambil gayung, salah sangka dikiranya gayungnya ada airnya, ambil tenaganya lebih enggak? Lebih. Akhirnya loh, kok kebanyakan tenaganya? Ya enggak, menunjukkan kalau kita lihat sangkaannya benar langsung sesuai, nggak pakai mikir panjang. Ini sensor yang luar biasa yang ada pada diri kita. Kita kalau turun tangga, kalau kita lihatnya benar, nggak lagi ngalamun, pas ceplok turunnya nggak ceklek, ya enggak, salah sangka dikit gara-gara kacamatanya nggak benar. Kan ada kacamata yang fantasi tapi justru malah bikin agak turunnya lebihan gambarnya, sehingga ceklek salah kita. Ini menunjukkan betapa sensor mata kita itu sekedar lihat langsung semua, otak kita apapun langsung bekerja, hanya melihat langsung pas persis sebagaimana yang dibutuhkan. Ini diantara bukti nyata betapa kita sudah diberi banyak hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggota badan kita yang sangat sempurna, ditambah lagi semua kebutuhan yang kita butuhkan, makanan, minuman, semuanya itu, dan yang apa kita butuhkan di dunia ini semuanya Allah berikan kepada kita semua.
Nah, jadi beliau mengingatkan kita semua untuk menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memberi rezeki pada kita. Kenapa perlu diingatkan? Karena banyak manusia tahu dia diciptakan tapi lupa sama penciptanya. Ya enggak? Giliran diperintah kok merasa dipersulit. Giliran diperintah itu kok menggerutu, padahal yang merintah siapa? Yang menciptakan dia, yang membuat dia punya tangan, membuat dia punya mata dan telinga. Banyak orang ketika diperintah oleh Allah kemudian lupa kalau dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, sholat 5 waktu. Itu kalau dihitung itu gampang atau sulit? Gampang kan? Cuman gitu tok. Tapi betapa banyak orang yang nggak melakukan. Apalagi kalau kita lihat misalnya kita itu tiap hari diberi oleh Allah 24 jam. Ya kan? Kita diminta sholat 5 waktu berapa menit? Hanya 5 kali. Kalau dihitung wudhunya 2 menit, sholatnya 8 menit, itu udah lumayan panjang toh. Berarti tiap sholat cuman 10 menit. 10 menit kali 5 cuman 50 menit. Anggaplah 12 menit kali 5 berarti 60 menit, 1 jam. Berarti sehari semalam kita diberi waktu 24 jam, cuma diminta sholat 1 jam. Itu pun bukan 1 jam plus persis langsung, nggak dibagi-bagi. Kan capek kalau sholatnya 1 jam langsung semuanya. Dibagi lagi, pagi sebentar, siang sebentar, sore sebentar, malam sebentar, malam lagi sebentar. Kurang apa? Sudah cuma 1 jam, kita diberi 24 jam, kok masih ada yang tidak mau, menganggap itu sesuatu yang sulit atau mengganggu. Nah, ini contoh kebangetannya orang yang lupa dengan siapa yang menciptakan dia. Contoh lain, puasa Ramadan. Kita diberi 1 tahun 12 bulan. Ya enggak? Kita puasa Ramadan berapa hari? 30 hari. Yakin? 29, 30. Yakin 30 hari? Yakin 29 hari? Enggak mungkin. Jenengan puasa paling lama 15 hari. 15 hari toh, cuma dari subuh sampai sore toh. Enggak 24 jam toh. Nah, berarti sebenarnya kita puasa hanya 15 hari kurang lebihnya. Ya kan? Hanya dari subuh sampai maghrib. Berarti kita puasa 30 hari, itu pun diselang-seling. Malamnya silahkan makan, silahkan macam-macam. Coba bayangkan 15 hari nggak pakai makan, 15 hari full. Ya kan? Berarti Allah itu memberikan kepada kita hukum-hukum yang sangat mudah, gampang dilaksanakan. Itu pun dibandingkan dengan yang kita punya 12 bulan, berarti cuma 15 hari. Berarti 1 banding 24. Mudah. Kok banyak orang merasa disulitkan gara-gara puasa, menggerutu sana sini. Ini contoh banyak orang yang lupa bahwasanya Allah sudah menciptakan dia, memberikan dia rezeki dan sebagainya. Sehingga ketika diperintah kok masih merasa dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, tapi ingat, walam yatrukna hamala, Allah tidak membiarkan kita begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang. Enggak dibiarkan setelah diciptakan, setelah diberi rezeki terus silahkan, terserah mau apapun silahkan. Enggak seperti itu. Maunya orang kadang begitu kan? Maunya orang di dunia enggak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kenyataannya Allah setelah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, Allah tidak membiarkan kita begitu saja tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kata beliau, bal arsala ilaina rasula, akan tetapi Allah itu mengutus kepada kita seorang rasul. Untuk apa? Bukan untuk mengekang kita, bukan untuk mempersulit kita, tapi sebenarnya untuk membimbing kita agar kita bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Tapi banyak orang mungkin nggak sadar kalau tujuan Allah mengutus rasul adalah itu. Makanya dianggapnya oleh sebagian orang ketika diberi tuntunan ini, waduh, kok jadi mengkang saya. Sebagian perempuan diminta pakai jilbab, bikin nggak bebas dan seterusnya. Yang laki-laki diminta ini, waduh, jadi sulit cari uangnya. Yang haram aja sulit, ya kan? Dan seterusnya. Itu sebagian orang tidak memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada kita, yaitu Rasul Muhammad SAW, untuk membimbing kita agar kita bahagia di dunia maupun di akhirat.
Beliau menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, telah memberi rizki pada kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang. Ingat, Allah mengutus pada kita seorang rasul, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam dijanjikan masuk surga, wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang durhaka kepada beliau maka diancam akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini hal pertama yang harus kita ingat-ingat. Dan terkait barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepada beliau akan masuk neraka, ingatlah satu hadis yang sangat penting dan insya Allah mudah diingat, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua umatku itu akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Itu kata beliau. Semua umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan masuk surga kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Kok ada? Kan gitu ya kalau kita. Wong kita tahu bahwasanya surga itu penuh kenikmatan. Surga itu di dalamnya ada ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Di surga itu penuh kenikmatan yang enggak pernah kita lihat, enggak pernah kita dengar, enggak pernah terbesit dalam hati kita. Senikmat apapun yang pernah kita lihat, seindah apapun yang pernah kita lihat, sebagus apapun yang pernah kita pikirkan, kita khayalkan, maka tidak ada apa-apanya dibandingkan di surga nanti. Itu saja kok ada orang tidak mau. Makanya para sahabat heran, dan ada yang mengatakan, wa man ya'ba ya Rasulullah, wahai Rasul, siapa yang enggan tersebut? Kok ada, kalau bahasa kita, kok ada orang enggak mau masuk surga? Maka beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani dakhalan nar. Barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka dia akan masuk neraka. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga, wa man 'asani faqad aba, barang siapa yang durhaka kepadaku maka dialah yang enggan masuk surga. Berarti Rasulullah sudah menjanjikan kalau taat pada beliau insyaallah masuk surga. Masalahnya banyak orang nggak mau masuk surga. Nah, kita semoga tidak masuk yang seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini beliau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala mengingatkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita, memberi rezeki kita, akan tetapi kemudian tidak membiarkan kita begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang. Bahkan Allah mengutus seorang rasul kepada kita, maka barang siapa yang mentaati rasul tersebut, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepada beliau maka diancam akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau rahimahullah taala, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyebutkan dalil tentang itu. Ini kebiasaan beliau, memang bagus sekali. Menyebutkan masalah lalu dalilnya, masalah lalu dalilnya, lalu sering kali sebutkan perkataan ulama. Nah, beliau menyampaikan dalil minimal ya, kalau yang perlu kita pahami, karena kita sedang mempelajari kitab beliau, yang harus kita pahami dalil yang beliau bawakan saja. Walaupun bisa jadi ana menyampaikan dalil lain, tapi itu hanya sekedar menambah, memperkuat. Tapi seandainya kita memahami dalil yang beliau bawa maka sudah cukup. Lebih baik kita pahami yang beliau sampaikan, karena kita sedang memahami dalil yang sedang memahami kitab yang beliau sampaikan. Nah, beliau ketika menyampaikan bahwasanya Allah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan tidak membiarkan kita begitu saja tanpa diperintah, tanpa dilarang. Bahkan Allah mengutus seorang rasul kepada kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Barang siapa yang mentaati beliau maka masuk surga, dan barang siapa durhaka kepada beliau maka masuk neraka. Kemudian beliau mengatakan, wat dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah
firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surat Al-Muzammil ayat 15-16. Nanti silahkan bisa dilihat kembali. Nanti akan Ana bacakan dan Ana sampaikan wajhud dalalah, pendalilannya. Kok bisa ayat ini dijadikan dalil oleh beliau atas apa yang beliau sampaikan di sini. Kenapa bisa jadi dalil tentang permasalahan pertama yang harus kita pahami dan kita amalkan. Dalilnya adalah surat Al-Muzammil ayat 15. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 15. Allah berfirman, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Itu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Muzammil ayat 15, yang artinya Allah mengatakan, Inna arsalna ilaikum rasula, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, wahai penduduk Makkah, dan juga tentunya bagi kita semua. Karena walaupun Rasulullah diutus di Makkah, tapi diutus untuk semua manusia. Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian rasulan, seorang rasul, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Berarti ini di sini sangat jelas menunjukkan dalil bahwasanya Allah mengutus seorang rasul kepada kita. Ya enggak? Sangat jelas sekali Allah mengatakan, Inna arsalna ilaikum rasula. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yaitu Muhammad SAW. Syahidan alaikum, agar menjadi saksi atas kalian yang membenarkan atau menyalahkan amal perbuatan yang kita lakukan. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kata Allah, kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Musa alaihissalam. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka kata Allah, Fir'aun durhaka kepada rasul tersebut, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Maka Fir'aun durhaka kepada rasul tersebut, fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami hukum Fir'aun dengan hukuman yang berat di dunia, ditenggelamkan di laut, kemudian nanti di akhirat masuk ke dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini ayat Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 15. Di sini Allah memberitahukan, menyampaikan bahwasanya Allah sudah mengutus kepada kita seorang rasul, yaitu Muhammad SAW. Berarti ini adalah dalil dari perkataan beliau, bal arsala ilaina rasulah. Akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Ini dalilnya. Kemudian syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Kemudian Allah mengatakan, fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Kemudian Fir'aun durhaka kepada rasul tersebut, maka kami hukum dia dengan hukuman yang berat. Nah, di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Fir'aun durhaka kepada rasul tersebut, kemudian Allah hukum dia dengan hukuman yang berat, ini dalil dari perkataan penulis bahwasanya barang siapa mentaati rasul tersebut akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepada rasul tadi akan masuk neraka. Karena walaupun yang dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Fir'aun, tapi tadi Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Musa. Berarti sedang mengkaitkan Rasulullah sebagaimana Musa. Maka sebagaimana orang yang durhaka kepada Musa alaihissalam, dia akan dihukum, begitu pula orang yang durhaka kepada Rasulullah Muhammad SAW akan dihukum. Sebaliknya, kalau nggak durhaka akan masuk surga. Nah, kurang lebih begitu. Ini satu ayat bagi dalil bahwasanya Allah mengutus kepada kita seorang rasul, dan barang siapa taat akan masuk surga, dan barang siapa durhaka akan masuk neraka. Lalu di mana dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan kita dan memberi rezeki kita? Kok nggak disebutkan oleh beliau? Ya enggak? Beliau tadi menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberi rezeki kita, walam yatrukna hamala.
dan tidak membiarkan kita sia-sia begitu saja, nggak diperintah, nggak dilarang. Tapi Allah mengutus kepada kita seorang Rasul, barang siapa yang taat kepada beliau maka akan masuk surga, dan barang siapa durhaka kepada beliau maka akan masuk neraka. Yang disebutkan dalam ayat tadi, surat Al-Muzammil ayat 15, hanya berkaitan dengan bahwasanya Allah tidak membiarkan kita begitu saja, nggak diperintah, nggak dilarang, tapi Allah mengutus pada kita seorang Rasul. Barang siapa taat pada beliau akan masuk surga, barang siapa durhaka akan masuk neraka. Hanya itu. Kenapa beliau tidak menyebutkan dalil tentang bahwasanya Allah menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Jawabannya karena sesungguhnya kita semua sudah mengakui hal tersebut. Bahkan orang-orang Quraisy dulu pun mengakui Allah sebagai pencipta mereka. Sehingga dan kita semua sebenarnya sudah diberi fitrah sejak lahir, kalau nggak dipengaruhi oleh pemikiran yang menyimpang, kita insya Allah akan mengakui Allah sebagai pencipta. Kita semua sudah diberi fitrah mengakui Allah sebagai pencipta dan Allah yang mengatur urusan kita semua. Makanya beliau tidak capek-capek menyebutkan dalilnya. Dan kenyataannya sebenarnya semua orang itu pun mengakui bahwasannya kita semua ini diciptakan. Walaupun ada orang yang ngeyel, kebangetan saking ngeyelnya. Ya orang-orang yang nggak mau percaya adanya pencipta itu. Sebenarnya walaupun sebenarnya hati mereka tidak mungkin mengingkari. Bisa jadi kalau orang-orang yang mengingkari pencipta tadi, seandainya dia suatu saat tertimpa musibah, bisa jadi nggak sengaja bilang, oh my god. Bisa jadi nggak sadar dia ngomong begitu, karena dia ketika kondisi parah butuh bergantung pada seseorang, dia mau nggak mau akan fitrahnya ingat pada sang pencipta, walaupun hatinya nggak mau mengakui. Ketika kondisi biasa dia nggak mau mengakui, tapi kondisi yang sangat parah bisa jadi nggak sadar dia akan mengatakan oh my god, atau tahu-tahu melihat ke langit minta warga di atas. Tapi dia selama ketika kondisi normal dia menyombongkan diri, nggak mau mengakui bahwasanya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikisahkan oleh disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seingat saya di syarah beliau tentang Aqidah Al-Wasithiyah, beliau menyebutkan kisah Imam Abu Hanifah rahimahullah taala ketika didatangi oleh orang dari India, yaitu orang-orang ateis ketika itu, ingin berdebat dengan beliau tentang adakah pencipta atau tidak. Pernah Imam Abu Hanifah didatangi oleh sekelompok orang ateis. Orang-orang tersebut ingin mendebat beliau tentang, karena mereka ingin meyakinkan bahwasanya dunia ini nggak ada penciptanya. Maka kemudian Imam Abu Hanifah kurang lebihnya bilang begini, oke, anak tunggu beberapa hari lah, nanti datang balik ke sini, kalau bahasa kita begitu. Silahkan datang lagi beberapa hari lagi ke sini. Setelah itu kemudian orang-orang itu datang lagi beberapa hari kemudian mengajak debat lagi pada Imam Abu Hanifah. Ternyata Imam Abu Hanifah pura-pura mikir, kurang lebihnya begitu, mengatakan, aku itu sedang mikir, kok ada katanya ada sebuah kapal berlayar sampai ke pelabuhan, kemudian barangnya turun dari kapal tersebut, sampai selesai kapalnya pergi lagi. Tapi kok nggak ada nakodanya, nggak ada awak kapal, yang nggak ada orang-orang yang bantu-bantu menurunkan barang tersebut, kok ada ya? Nah, kurang lebih begitu bahasa kita, ngajak berpikir orang tersebut. Tapi orang tadi nggak sadar kalau sedang diajak mikir. Akhirnya mengatakan, ya Imam, Anda mikir tentang itu? Iya, lu Anda nggak punya akal, masalah itu dipikir. Nah kurang lebihnya begitu. Kurang lebihnya begitu. Orang itu nggak sadar sedang diajak mikir sama Imam Abu Hanifah. Karena beliau Imam Abu Hanifah itu terkenal seorang yang pintar. Nah orang-orang yang berdebat tadi nggak merasa sedang diajak debat. Jadi kan cuma ngajak debat, lalu Imam Abu Hanifah, bentar, aku sedang mikir sesuatu. Nah cerita tadi, kok ada kapal katanya datang, ndak lalu berlabuh, barang-barangnya turun, selesai kapalnya pergi lagi. Tapi anehnya kok ndak ada nahkodanya, ndak ada orang-orang yang bantu menurunkan. Kok aneh sekali, bahasa kita begitu. Orang tadi loh, jenengan ki nggak punya akal kok kayak gitu dipikirkan gitu. Akhirnya Imam Abu Hanifah kemudian mengatakan, loh, kata jenengan kayak gini nggak masuk akal. Tapi kok bisa-bisanya jenengan mengatakan alam nggak ada yang menciptakan? Mana yang nggak masuk akal? Nah, kurang lebihnya bahasa kita begitu. Kurang lebihnya begitu, mengajak mereka berbicara. Lah yang seperti aja, yang sederhana sekedar kapal pergi
atau mobil kalau bahasa kita pergi ke nggak ada supirnya, nggak mungkin toh. Mungkin kalau pakai remote kan gitu ya. Terus pada orang yang mengerjakan kan, itu aja nggak mungkin kata mereka. Kok bisa-bisanya mengatakan alam dunia ini nggak ada yang menciptakan? Matahari bisa terbit begitu teratur, bulan juga begitu, terus nggak berubah-berubah dari kenapa nggak tiba-tiba dari selatan ke utara kan gitu ya? Kan selalu diatur begitu, berarti ada yang ngatur. Kenapa kalau macan atau singa kok selalu makannya daging, nggak pernah pindah jadi makan rumput? Atau sebaliknya, kambing kita tiba-tiba makan orang kan nggak pernah juga. Berarti ada yang ngatur kan? Karena selalu teratur seperti itu. Mana nggak mungkin kalau itu semua muncul begitu saja sebagaimana teorinya sebagian orang. Nggak mungkin. Karena sesuatu yang begitu saja kebetulan nggak akan teratur, ya kan? Maka alam yang begitu indah ini begitu teratur, jelas nggak mungkin begitu saja muncul tanpa ada yang menciptakan. Makanya beliau tidak capek-capek mendatangkan dalilnya, karena kita semua sudah meyakininya. Walaupun kalau mau dicari dalilnya banyak dalam Al-Quran. Salah satunya yang paling mudah adalah yang sudah kita hafal, firman Allah Ta'ala surat Al-Fatihah ayat kedua atau ayat pertama. Karena sebagian orang menganggap ayat pertama, sebagian orang menganggap ayat kedua, yaitu firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Rabb, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil Alamin, Rabb itu artinya adalah pencipta, pemilik dan pengatur. Maka ketika Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, yaitu Rabbnya alam semesta, maksudnya adalah segala puji bagi Allah yang dia adalah pencipta, pemilik dan mengatur alam semesta. Maka itu salah satu dalil yang mudah kita hafal, bahkan sudah dihafal, yang menunjukkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita semua, bukan hanya kita, bahkan seluruh alam semesta. 6. Begitu pula warazaqona, itu juga sudah masuk di firman Allah Alhamdulillahirabbil alamin. Karena tadi Rabb itu artinya pencipta, pemilik dan pengatur. Dan bagaimana Allah mengatur? Banyak. Di antaranya mematikan, menghidupkan, memberi rizki, mengangkat orang yang ingin diangkat, merendahkan orang yang ingin direndahkan, dan seterusnya. Maka dari sini, dari satu ayat Alhamdulillahirabbil alamin, sebenarnya itu sudah menjadi dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita dan memberi rezeki kita. Tapi sebenarnya nggak ada itu pun, insya Allah kalau kita nggak mendengar pemikiran-pemikiran yang menyimpang, insya Allah kita semua akan mengakui Allah sebagai pencipta. Makanya beliau, Syekh Muhammad At-Tamimi, tidak capek-capek menyebutkan dalil-dalil tentang hal tersebut. Cukup menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah mengutus Rasul kepada kita dan menjanjikan barang siapa yang taat kepada Rasul tersebut akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka akan diancam masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. 6. Taib. Kalau mau dicari dalil-dalil tentang Allah yang menciptakan kita, maka banyak, ataupun memberi rezeki. Contoh lain tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, ini mungkin sering kita baca, yaitu di dalam surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah, silahkan nanti dibaca. Allah di sana mengajak kita berpikir tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum. Allah mengatakan, afara'aitum ma tahrusun. Tidakkah kalian melihat apa yang kalian tanam? Walaupun bukan kita yang nanam ya, orang lain yang nanam, tapi kita bisa bayangkanlah seandainya kita menjadi orang yang bertani. Afara'aitum ma tahrusun. Tidakkah kalian memperhatikan apa yang kalian tanam? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Lihatlah, apakah kalian yang menumbuhkannya ataukah kami, kata Allah. Jawabannya bukan kita kan? Seandainya kita menjadi petani, kita hanya nandur kan gitu, hanya nyubleke kalau orang Jawa. Setelah itu kok bisa tumbuh muncul buahnya, muncul apanya? Siapa yang membuat itu? Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Petani nggak bisa apa-apa, hanya merawat itu pun sering gagal. Tergantung Allah mau mentakdirkan gagal atau sukses. Petani hanya nyubleke, tapi setelah itu semua Allah yang ngatur. Jadi petani hanya menanam. Maka Allah menanyakan, mengingatkan kita semua, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menumbuhkannya ataukah kami? Maka kita akan mengakui bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajak kita untuk berpikir tentang apa yang kita makan.
Allah juga mengajak kita untuk berpikir tentang apa yang kita minum. Allah mengatakan, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Maka apakah kalian tidak memperhatikan air yang kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kaliankah yang menurunkan dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Maka kita akan mengakui bukan kita. Wong kita kalau paceklik aja hanya bisa doa, ya kan? Kita hujan pun nggak bisa menahan, tinggal nerima Allah memberikan hujan atau menahan hujan. Bahkan Allah mengatakan, lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami menghendaki, kata Allah, niscaya akan kami jadikan air hujan tadi asin. Alhamdulillah, airnya bukan asin. Padahal kalau kita sudah pelajari di SMA dulu atau SMP, air hujan dari mana? Laut kan? Allah menciptakan air laut menguap, nanti menggumpal jadi air hujan, turunnya nggak asin lagi. Padahal aslinya asin. Jadi Allah mengingatkan kita, kalau Allah menghendaki bisa bikin hujannya asin. Tapi karena Allah mengerti kita butuhnya bukan asin, dikasih bukan asin. Nah, ini Allah mengingatkan kita untuk menyadari bahwasanya kita semua ini, apa yang kita makan, yang kita minum, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah ketika melarang kita dari membunuh anak kita, alhamdulillah kita nggak melakukan, dan semoga nggak ada yang pernah melakukan. Tapi Allah melarang karena dulu pernah terjadi di zaman itu, ada orang-orang yang membunuh anak mereka. Di antaranya Allah berfirman, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada kalian dan anak kalian. Maka jangan bunuh anak kalian gara-gara miskin. Allah mengingatkan bahwasanya Allah lah yang memberi rezeki. Maka kalau kondisi mepet, jangan gara-gara kondisi mepet atau miskin kemudian pengen membunuh anaknya karena nggak bisa menafkahi. Allah ingatkan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Di ayat lain, kalau tadi seingat anak surat Al-An'am, di ayat yang lain surat Al-Isra Allah mengatakan yang mirip. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Kalau tadi sudah miskin beneran. Mungkin ada orang ingin membunuh anaknya gara-gara kondisinya yang sudah miskin. Maka Allah mengatakan, jangan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Kemudian di surat Al-Isra ketika Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Berarti sekarang belum miskin. Tapi sebagian orang membunuh anaknya karena khawatir miskin. Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang akan memberi rezeki pada mereka dan kalian. Redaksinya beda. Kalau tadi karena sudah miskin, Allah mengatakan kami yang memberi rezeki pada kalian dan mereka. Karena kalian miskin butuh rezeki toh, kami yang memberi, kata Allah, kurang lebihnya begitu, dan mereka juga. Dan di surat Al-Isra ketika Allah menyampaikan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, miskinnya belum ada. Berarti orangnya masih kaya. Ya kan? Maka Allah mengatakan kami yang akan memberi rezeki pada mereka dan kalian. Mereka dulu baru kalian, karena kalian merasa sudah kaya, seolah-olah nggak butuh rezeki. Jadi Allah sama-sama melarang kita dari membunuh anak, tapi karena beda redaksinya, beda alasannya, disebutkan kum dulu atau mereka dulu, itu pun berbeda. Inilah Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, kenapa di sini begini, kenapa di sini begitu, ada hikmah masing-masing. Tapi intinya di sini Allah melarang kita dari membunuh anak kita karena miskin ataupun karena takut miskin. Allah mengingatkan kita bahwasanya Allah lah yang memberi rezeki kepada kita semua. Maka tidak pantas kita khawatir gara-gara tersebut kemudian kita membunuh anak kita. Tapi bahasan kita bukan tentang membunuhnya, tapi tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi rezeki kepada kita semua. 6. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 6 itu hal pertama yang disampaikan oleh beliau, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita. Tapi ingat, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Tidak kemudian terserah silahkan ngapain, tidak.
Tapi Allah memberikan perintah dan larangan dengan cara Allah mengutus ke orang Rasul kepada kita semua, dan barang siapa yang mentaati beliau maka akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepada beliau maka Allah ancam dia akan masuk neraka. 6. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang kedua yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, perkara kedua yang harus kita pahami, harus kita ketahui dan kita amalkan adalah as-saniyatu, yang kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho kalau ada seorang pun disekutukan bersamanya di dalam peribadahan. Yang kedua, beliau menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho kalau ada seorang pun yang dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam peribadahan. Nah, dan ini adalah hal terpenting yang masuk ke dalam perintah Rasul, semua Rasul, sebagaimana nanti akan disampaikan pada saatnya. 6. Jadi di sini penulis menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho jika ada seorang pun disekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Baik itu seorang malaikat yang paling dekat dengan Allah maupun nabi yang diutus tetap tidak boleh disekutukan. Tadi beliau mengatakan Allah tidak ridho jika ada seorang pun, berarti siapapun, nggak ada kecuali. Beliau mengatakan Allah tidak ridho jika ada seorang pun yang disekutukan dengan Allah di dalam peribadahan. Semua tidak boleh. La malakun muqarrabun, walaupun itu seorang malaikat yang paling dekat, malaikat Jibril misalnya, tidak boleh disekutukan dengan Allah, walaupun malaikat Jibril malaikat yang paling mulia. Walaupun malaikat misalnya malaikat penjaga pemikul arsy Allah seperti malaikat Israfil, tetap tidak boleh. Wala nabiyyun mursalun, tidak pula nabi yang diutus. Sini. Baik. Nah, karena waktu sudah langsung apa ditutup? Baik, karena waktu sudah tidak memungkinkan, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan tentang hal yang kedua ini pada pertemuan berikutnya. Jadi di pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang 3 hal yang wajib diketahui dan diamalkan oleh kita semua, dan akan masuk ke pembahasan yang kedua dan ketiga insyaallah taala. Taib, jazakumullahu khairan wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kalau ada pertanyaan nanti diperbolehkan, tapi yang masih nyambung dengan tema ya, atau yang kemarin. Kalau di luar tema nanti kita tolak mentah-mentah. Taib, jazakumullahu khairan wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.